Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Juli 2022, hari Rabu Pahing. Kita tetap menggunakan alat teropong imajiner 3 tak. Demi harta sudah kita bahas di episode ke-6. Demi tahta yang akan kita bahas kali ini, dan demi wanita untuk sesi selanjutnya. Di sesi ini analisa kita fokuskan ke display teropong demi tahta. Tahta adalah yang dimaksudkan di sini sudah tentu merujuk kepada suatu posisi penting atau suatu kedudukan terhormat. Kita arahkan teropong imajiner 3 tak ini ke arah spot-spot posisi penting di dalam karir suatu pekerjaan atau suatu jabatan penting atau suatu jabatan terhormat di dalam sebuah institusi. Apakah itu institusi negeri atau institusi swasta? Kita coba memulai mencari posisi penting atau posisi terhormat tersebut di dalam institusi sebuah yayasan bina prestasi nasional dan organisasi sekolahan yang di bawah naungannya. Posisi penting dan cukup terhormat itu dapat dilihat melalui struktur manajemen dari Yayasan Bina Prestasi Nasional, termasuk struktur manajemen sekolahan. Di lensa teropong imajiner terpampang Pak Yosef Hidayah sebagai pendiri sekaligus pemilik yayasan. Kemudian ada Yoris Amalullah, putranya sebagai ketua yayasan. Kemudian ada Ibu Tuti Suhartini sebagai sekretaris yayasan. Kemudian ada Amalia Mustika Ratu sebagai bendahara yayasan. Dan juga terpampang di sana nama Mimin Mintarsih. Tapi nama itu di display telah dicoret pakai tinta merah. Kita ikuti terus display teropong imajiner yang selanjutnya menayangkan organisasi pengurus sekolahan. Di sana terpampang Pak Wahyu sebagai kepala sekolah, ada Pak Dedi sebagai bendahara sekolah, ada Pak Kosasi, Pak Opik, dan Kang Danu atau Muhammad Ramdanu sebagai operator administrasi sekolahan. Dan ada murid-murid SMP, SMK tentunya yang berjumlah sekitaran 400 anak didik. Di display lensa teropong imajiner juga terpampang Yosef Hidayah menduduki tahta tertinggi dan terhormat. Yoris Amalullah
menduduki tahta tertinggi dan terhormat setingkat di bawah Pak Yosef. Katakanlah Yoris Amalullah itu seperti seorang pangeran di dalam suatu dinasti. Ya, dinasti Yayasan Bina Prestasi Nasional di Ciseti, Kabupaten Subang. Ibu Tuti Suartini menduduki posisi penting juga di samping seorang sekretaris di struktur yayasan, juga sebagai permaisuri yang telah kita ketahui bersama. Neng Amalia Mustika Ratu adalah juga berada di posisi penting sebagai bendahara yayasan. Dan mereka berdua telah almarhumah sebagai korban pembunuhan dalam kasus Subang ini. Ada lagi Pak Wahyu sebagai kepala sekolah di bawah asuhan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kita perterang display teropong imajinernya. Di posisi terhormat itu ada 4 orang penting dalam satu keluarga, 2 orang ibu dan anak yang telah menjadi korban pembunuhan, dan 1 orang penting di posisi terhormat di luar dinasti, yaitu Pak Wahyu. Sahabatku dan saudaraku semua, yang kumaksudkan posisi penting di sini adalah posisi kunci. Kita sederhanakan lagi orang-orang di posisi penting itu dengan mengelompokkannya menjadi Pak Yosef dan Yoris Amalullah di satu sisi, yang semula di sana juga ada Ibu Tuti dan Neng Amel, tapi sekarang mereka tinggal berdua. Pak Wahyu yang berada di luar lingkaran dinasti, tapi juga memiliki posisi penting sebagai kepala sekolah. Lantas masih ada kelompok di bawahnya, yaitu Danu yang masuk ke lingkaran dinasti yayasan, masih keponakan korban. Ada kelompok Pak Dedi, Pak Kosasi, dan Pak Opik. Suatu tahta atau kedudukan penting adalah suatu posisi yang pencapaiannya sudah tentu harus ada dorongan kuat untuk mendapatkannya. Dorongan kuat atau motivasi kuat untuk mencapai suatu kedudukan penting yang terhormat itu bisa disebut ambisi. Kalau analisa motif didasarkan demi tahta, untuk memerlukan dorongannya adalah sebuah ambisi meraih kedudukan, karena suatu ambisilah yang mendorong seseorang untuk mendapatkan posisi terpenting yang diinginkannya, walaupun harus mengorbankan apa saja demi memenuhi nafsu ambisinya tersebut. Ada ambisi yang dijalankan dengan cara mengerahkan seluruh ilmu, kepandaian, kepiawaian, keterampilan, dan performansnya. Tentu saja jalan ini adalah cara yang dilakukan orang pada umumnya. Itu adalah jalan meraih ambisi, meraih sesuatu yang diinginkan secara normal, dilakukan dengan akal sehat dan di dalam suatu pertarungan persaingan yang sehat pula. Ada juga ambisi seseorang yang dijalankannya dengan nafsu semata, menuruti keinginan hatinya tanpa mengukur kemampuan dirinya, hanya menuruti nafsu keinginan pribadinya, menghalalkan segala cara, main hantam sana-sini, main hantam kepada setiap penghalangnya untuk memuaskan nafsunya. Maka disinilah kelihatan sekali kebanyakan akal licik yang dipakainya, karena akal sehatnya tidak bekerja, karena tidak memiliki performance. Tapi
nafsunya tinggi. Begitu. Ambisi yang terakhir itulah yang paling memungkinkan timbulnya konflik dan berpotensi menimbulkan korban. Berlandaskan kriteria pencapaian ambisi yang terakhir itulah, mari kita cek dikit demi dikit di lensa imajiner demi tahta. Digit lensa teropong imajiner ditempatkan pada digit-digit posisi penting yang diincar. Posisi terpenting di yayasan itu telah dan sedang dimiliki dan diduduki oleh Pak Yosef Hidayah. Adakah seseorang yang berambisi untuk menduduki posisi penting dan terhormat yang sekarang diduduki oleh Pak Yosef Hidayah? Kalau ada, kenapa yang disasar Ibu Tuti dan Neng Amel yang menempati bukan posisi tertinggi? Atau mungkin memang ambisinya menjadi bendahara atau sekretaris? Sampai di sini analisa tindakan membunuh demi tahta, lensa teropong imajiner menjadi bias dan buram. Bisa jadi pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Neng Amel bukan karena atas dorongan ambisi meraih tahta. Bisa karena dorongan ambisi nafsu syahwat terhadap Neng Amel yang tak tersampaikan, misalnya karena ditolak cintanya oleh Neng Amel. Dan di sisi lain Ibu Tuti juga mengetahui dan ikut andil dalam menolak nafsu ambisi syahwat seseorang pembunuh tersebut. Inilah yang kumaksud lensa teropong imajiner menjadi bias. Jika pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Neng Amel tersebut memakai motif demi tahta atau demi posisi kedudukan. Sampai di sini kita seperti melihat display yang buram. Bila dengan analisa motif kuat pembunuhan itu adalah demi tahta, di spot internal Yayasan Bina Prestasi tidak terlihat sama sekali. Manakala teropong imajiner kita sorotkan ke hilir, ke area dampak dari pembunuhan, terutama ketika difokuskan ke suatu spot di mana pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara profesional tingkat tinggi lagi, menggunakan taktik dan strategi tingkat tinggi, tanpa meninggalkan jejak pembunuhan yang mudah dilacak oleh pihak penyelidik dan penyidik. Terbukti hingga 11 bulan lebih lamanya, dari 120 lebih saksi, belum satu pun ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pembunuhan ibu dan anak di Subang itu merupakan pembunuhan yang telah direncanakan secara matang dan kebetulan atau mungkin berbarengan dengan si psikopat. Jadi kalau pembunuhan di Subang itu didasarkan kepada motif demi tahta, di mana yang dilenyapkan orang yang di posisi bendahara dan sekretaris, bukan tidak mungkin, akan tetapi tidak logis. Kemudian, masih adakah kemungkinan bahwa pembunuhan itu dimotivasi oleh suatu dorongan demi tahta? Jawabnya, tentu masih ada. Mari kita coba lensa teropong imajiner kita putar ke arah putaran minus 180 derajat. Kalau putaran lensa teropong imajiner pada analisa pertama tadi, kita putar ke arah kanan. Pencarian diarahkan ke spot ambisi pencapaian tahta tadi. Sekarang kita putar ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Kita akan mencoba menuju spot penghancuran tahta atau penghancuran sebuah dinasti. Sebut saja yayasan itu adalah sebuah dinasti. Tokoh sentralnya sudah tentu adalah pendiri dan pemiliknya tahta dinasti yayasan, yaitu Pak Yosef Hidayah. Di mana dinasti yayasan Pak Yosef Hidayah ini semakin hidup, didukung oleh permaisuri dan putra-putrinya,
Kecemerlangan dinasti ini diindikasikan oleh semakin cemerlangnya eksistensi yayasan dan sekolahan yang dikelolanya. Juga kecemerlangan kondisi kehidupan keluarga dinasti sendiri yang semakin hari semakin sejahtera. Sudah tidak perlu dibahas lagi apa saja yang mereka miliki. Kehidupan cemerlang dinasti itu sendirilah justru yang menimbulkan iri hati di mata orang-orang yang berseberangan dengan dinasti Yosef Hidayah. Ada kelompok iri hati yang suhunya berkadar normal, ada yang bersuhu sedang saja, dan ada juga yang bersuhu tinggi yang berkadar sampai ke tingkat iri hati. Kadar suhu iri hati yang tinggi inilah yang merubah dari rasa iri hati menjadi rasa sakit hati yang mendalam. Kita fokuskan kepada kelompok orang yang memendam iri hati jenis yang terakhir tadi. Iri hati yang mencapai puncaknya menjadi sakit hati yang mendalam. Dan dengan dorongan ambisinya, bukan untuk merebut tahtanya, namun keinginannya adalah melihat tahta dinasti harus hancur atau dihancurkan. Jadi targetnya adalah kehancuran kehidupan dinasti atau kehancuran kehidupan Pak Yosef Hidayah selaku pemilik dinasti. Karena seseorang atau sekelompok orang yang memendam rasa sakit hati yang mendalam ini, apalagi telah mencapai titik kulminasinya, setiap mereka membuka mata, di setiap tarikan nafasnya, yang dirasakan adalah sakit di dalam hatinya. Dan rasa sedemikian rupa itu sanggup menciptakan rasa benci yang meledak-ledak dan melecut-lecut di dadanya. Dan pikiran akhirnya juga dirambati rasa benci itu. Keinginan yang ada di benaknya hanya satu, menghancurkan dinasti Pak Yosef dengan cara melenyapkan orang kesayangan, kepercayaan Pak Yosef Hidayah yang telah menjadikan dinasti Yayasan Pak Yosef Hidayah itu menjadi sebegitu cemerlangnya tentunya. Maka untuk menghancurkannya dengan cara melenyapkan Ibu Tuti Suhartini dan Neng Amel. Kenapa harus Bu Tuti dan Neng Amel? Bu Tuti dan Neng Amel adalah orang-orang terdekat yang disayangi Pak Yosef. Bu Tuti dan Neng Amel telah dianggap juru kunci kesuksesan dinasti Yayasan Pak Yosef itu. Diharapkan dengan dilenyapkannya dua tokoh kunci di dalam dinasti yayasan tersebut, diharapkan yayasan akan jatuh dan hancur. Diharapkan juga hidup Pak Yosef akan menjadi hancur. Mana sudah kehilangan orang-orang terkasihnya, orang-orang kesayangannya, orang-orang kepercayaannya, ditambah-tambah Pak Yosef sendiri harus menerima dugaan-dugaan sebagai pelaku akibat framing-framing bahwa pembunuhan itu telah dilakukan oleh orang dekat. Yang memang hal ini telah diskenariokan oleh sindikat pembunuhan ini. Begitu sempurna skenario pembunuhan Subang ini. Lalu siapakah orang ini dan kelompoknya? Untuk menjawab pertanyaan siapakah orang ini, tentu kita harus mencari tahu siapa saja orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan Pak Yosef, baik hubungan di internal dinasti maupun hubungan di luar dinasti. Month 10 of the COVID lockdown,
dinasti yayasan yang didirikannya tentunya. Lensa teropong imajiner digigit motif demi tahta. Kalau analisa dugaan kita arahkan ke orang di luar dinasti, motif ambisi penghancuran dinasti terlihat bias, terlalu melebar. Namun bila motif itu, kalimatnya, demi mempertahankan dan melindungi tahta atau kedudukan penting, maka itu masih masuk akal. Tahta di sini adalah tahta di luar sana, yang ada hubungannya dengan dinasti. Ya singkatnya lah, yang erat kaitannya dengan penyimpangan dana BOS. Bantuan operasional sekolah. Namun, analisa ini terlampau naif, terlampau sulit dijangkau nalar. Analisa ini gugur dengan fakta valid hasil forensik yang telah dilontarkan oleh Ibu Dr. Kombes Pol Sumihastri bahwa pembunuhnya adalah seorang psikopat. Bahwa bekas luka di kedua kepala tubuh korban menyiratkan pembunuhnya memendam rasa kesal, rasa sakit hati yang sangat dalam. Kalau begitu, lensa teropong 3T kita fokuskan analisa dugaan diarahkan ke internal dinasti beserta seluruh kru dinasti. Ternyata kita lihat lensa imajiner juga tampak buram karena dinilai bahwa di internal sana kecil sekali kemungkinannya mereka bisa berpikir untuk membuat skenario yang sehebat itu. Tinggal satu. Lensa imajiner analisa dugaan diarahkan ke kelompok orang terdekat Pak Yosep yang berposisi katakanlah di sebelah kirinya. Namun mereka berada di luar lingkaran dalam keluarga dinasti. Yuk, display di lensa imajiner kita pertajam. Di sana ternyata menayangkan tulisan Sang Selir. Terus lensa imajiner kita putar. Motif sakit hati, kesal, dan benci sangat memungkinkan. Dengan posisi sebagai selir yang sempat dicoret merah dan disingkirkan oleh sang permaisuri dari kepengurusan dinasti yayasan atas dasar penilaian ketidakmampuan sang selir dan dinilai kelakuan sang selir yang menyalahgunakan uang dinasti untuk kepentingan pribadinya, ditambah pernah sang selir dilabrak oleh sang pangeran gara-gara pamer kemesraan di depan sang permaisuri. Maka lengkaplah rasa sakit hati itu. Timbullah kesal, timbullah benci sang selir kepada sang permaisuri dan sang putri. Dan itu harus dipendam berapa lama? Rasa itu harus ditahan berapa lama? Lensa teropong 3T selanjutnya kita arahkan ke spot hilir atau spot data, atau saya katakan spot dampak karena adanya peristiwa pembunuhan permaisuri dan putri dinasti itu. Dan display motif kita geser, yaitu display motif ini adanya di hulu. Kita geser ke hilir sana sehingga posisinya sejajar dan mudah dilihat dua-duanya. Sejajar display motif dan display dampak disejajarkan. Di display hilir kita mendapati data sebagai berikut. Data modus operandi. Tidak ada kunci rumah atau jendela yang dirusak oleh si pembunuh, oleh si pelaku. Artinya pelakunya paham benar situasi dan kondisi rumah korban. Ini mengindikasikan pelaku
sering datang ke rumah korban. Data forensik bekas luka di kedua mayat menggambarkan pembunuhan dengan pelampiasan kekesalan atau kebencian yang sangat dalam. Indikasi yang ketiga, kedua mayat ditumpuk di bagasi Alphard, juga sebagai bentuk pelampiasan kekesalan hati. Lebih jelasnya, ketika seseorang mungkin dengan kegeramannya meletakkan mayat tersebut, mungkin menggerutu di dalam hatinya, makan tuh Alphard. Selebihnya, penghilangan jejak dan pemusnahan alat bukti. Kamuflase alat bukti adalah tugas sang pembunuh profesional. Pelakunya tidak seorang atau dua orang, bahkan lebih. Framing-framing tentunya sudah diskenariokan dan akan berjalan dengan sendirinya setelah pembunuhan itu dilaksanakan. Ya, framingnya sudah diatur dengan tidak adanya jendela ataupun pintu yang dirusak. Yang akan tersiar bahwa pelakunya adalah orang dekat, sehingga terjadilah simpang siur dugaan-dugaan yang mengindikasikan pelakunya adalah orang dekat. Targetnya penghancuran dinasti. Oh, relatif berhasil. Penghancuran hidup Pak Yosef juga kelihatan berhasil. Membalas dendam, menumpahkan kekesalan kepada sang ratu dan sang putri juga terlampiaskan. Skenario ini dibuat dengan semboyan sekali tepuk dua nyamuk, atau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Luar biasa hebatnya si pembuat skenario pembunuhan ini. Sahabatku dan saudaraku semua, sedekat dan sedetil apapun suatu analisa motif pembunuhan, tetap saja pada akhirnya hukum positif dan hakim memerlukan barang bukti. Bila tidak ada barang bukti, maka masih bisa dengan alat bukti. Ini adalah tugas berat dari pihak aparat kepolisian yang berwenang, Polda Jabar. Semoga saja pihak kepolisian dapat mengungkap kasus Subang ini dan segera menetapkan tersangkanya, sehingga bisa segera mengirimkan berkas P21-nya ke kejaksaan tentunya, dan hingga si pelaku diadili di pengadilan negeri setempat sesuai dengan harapan masyarakat luas yang sedang dan terus menanti-nanti hasil terungkapnya kasus Subang ini. Amin. Sahabatku dan saudaraku semua, kucukupkan sampai di sini dulu analisaku di dalam mengungkap misteri kasus Subang episode 7 ini yang kuberi judul Teropong Tigata. Di sesi kedua, yaitu analisa motif pembunuhnya adalah demi tahta. Insya Allah di episode 8 nanti aku akan mencoba menganalisa misteri kasus Subang ini tetap dengan menggunakan teropong Tigata dan sesi analisa motif membunuhnya demi wanita. Demikian itu adalah sekali lagi untuk mengawal kasus Subang ini agar terus hidup dan
terus menjadi perhatian masyarakat pada umumnya. Sekian dulu sahabatku dan saudaraku semua. Terima kasih atas perhatiannya, atas subscribe-nya, atas like-nya, atas share-nya, dan atas komennya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membantu mengungkap misteri kasus Subang ini tersingkap seterang-terangnya demi tegaknya keadilan. Dan semoga Allah juga akan selalu melindungi kita semua dari segala mara bahaya, memberikan bimbingan, keselamatan dan kesehatan, melimpahi kita rezeki dan ketentraman hidup. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, terimalah salam hormatku untuk sahabat dan saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jo Ganden.